Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Isantoro dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum standar sekolah rendah di Malaysia. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 1998 halaman 6. Tujuan pemerintah adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keunggulan pendidikan. Materi pendidikan. Mata pelajaran yang ada di tingkat pendidikan sekolah dasar adalah mata pelajaran IPA, matematika, pendidikan agama Islam, seperti ilmu fikih dan tauhid. Mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar ini sama dengan mata pelajaran yang ada di tingkat pendidikan prasekolah. Namun pada tingkat pendidikan prasekolah hanya sebagai pengenalan saja. Kompetensi siswa pada level sekolah rendah. Penekanan kompetensi yang harus dimiliki peserta didiknya adalah Al-Quran dan Jawi, pengajaran ibadah, akidah, sirah nabawi, dan praktik amal. Salah satu sekolah rendah yang memiliki kurikulum yang sama dengan madrasah ibtidaiyah di Indonesia adalah Sekolah Rendah Islam. Kurikulum sekolah ini mengikuti kurikulum yang diprogramkan pemerintah sehingga para siswa mengikuti ujian penilaian sekolah rendah sekaligus memberikan pengajaran keagamaan. Kurikulum berdasarkan standar. Kurikulum transformasi sekolah rendah diubah berdasarkan standar kandungan dan standar pembelajaran. Standar kandungan, pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Lalu standar pembelajaran, satu menetapkan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standar kandungan. Tujuan pendidikan. Dasar pembangunan kurikulum yaitu falsafah pendidikan kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, wawasan 2020, rangka rancangan jangka panjang, cabaran abad ke-21, model baru ekonomi atau MBE, teori pembelajaran, 4 Pillar of Education. Nah, dasar-dasar ini memberikan 4 poin. Yang pertama, murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani, dan emosi. Sebagai indikatornya, berilmu pengetahuan, berketerampilan, percaya kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkeyakinan, murid yang berdikari. Lalu warga negara bertanggung jawab, yaitu berbudi, bersatu padu, patriotik, adil, penyayang, berbakti. Lalu sebagai seorang yang bekerja berilmu, yaitu inovatif, kreatif, dahagakan ilmu atau haus ilmu, menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, pencipta teknologi, dan belajar sepanjang hayat. Untuk global player, memiliki daya saing, daya tahan, kemahiran berkomunikasi, dan jati diri. Bentuk KBS bersedia ada. Murid diharapkan memiliki 3 kompetensi, yaitu komunikasi, perkembangan diri individu, dan manusia dengan alam sekelilingnya. Untuk yang komunikasi, kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira, bahasa matematik, dan bahasa matematik. Lalu perkembangan diri individu, ada kesenian dan rekreasi, musik, seni visual, pendidikan jasmani, dan kesehatan. Lalu untuk kemahiran hidup. Lalu untuk manusia dengan alam sekelilingnya, yaitu dari kerohanian, nilai dan sikap, seperti pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan psikis, dan kewarganegaraan, kemanusiaan dan persekitaran, seperti sains dan kajian tempatan.